Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Warna Indonesia TV, channel yang membahas seputar perhitungan Jawa, khususnya Jawa Aboge. Dan teman-teman sekalian, sesuai dalam judul video, di video kali ini kita akan melanjutkan memberi update kategori hari pada bulan selanjutnya, yaitu bulan Mei. Ini sudah saya siapkan kalendernya. Nanti kita tinggal memberi tanda silang kuning untuk hari yang lebih baik dihindari, lingkaran kuning untuk hari yang sedang bisa kita gunakan, lingkaran hijau adalah hari yang mulus, silang merah adalah hari yang kita hindari atau tidak bisa digunakan untuk hajatan penting. Untuk bulan Mei sendiri nanti akan dimulai pada tanggal 1-nya ini pada hari Kamis Pon, wukunya Kuningan, dan akan berakhir pada tanggal 31 hari Sabtu Pon, wukunya Pahang. Dan bulan Mei sendiri untuk bulan Jawanya berketepatan pada bulan Selo dan juga bulan besar. Untuk tanggalnya ini di kalender tanggal 3, namun untuk Aboge ini masih tanggal 2. Dan nanti akan berakhir pada tanggal 30 Selonya di sini. Ini di kalender umum. Jika kita menggunakan Aboge maka tanggal 30-nya ada di sini. Dan hari Jumat Pahing ini tanggal 2 ini adalah tanggal 1 pada Aboge. Ini kita masuk ke bulan besar. Dan seperti biasa nanti untuk panduannya atau untuk memberi kategori hari ini nanti akan saya bacakan menggunakan dua buku ini, buku Pawukan dan juga buku Macekan. Sebenarnya untuk menentukan update kategori hari itu kita cukup menggunakan dua buku ini, buku Pawukan dan juga buku Macekan. Asalkan di buku Pawukan dan buku Macekan ini baik atau mulus, nanti kita bisa menggunakannya untuk hajatan. Begitu juga sebaliknya, jika di antara salah satu ini, antara buku Macekan dan buku Pawukan ini tertulis hari-hari yang harus dihindari, maka tidak bisa kita gunakan untuk hajatan apapun. Nanti kita bisa bacakan untuk Pawukonnya itu dari buku Pawukon, dan untuk nas penanggalannya nanti dari buku Macekan. Ini sudah pernah saya bahas dalam video saya sebelumnya. Ada yang membahas tentang dua buku ini, buku Pawukon dan juga buku Macekan. Itu sudah saya bahas tuntas dalam video-video saya sebelumnya. Dan untuk kalender, jika teman-teman tidak memiliki kalender yang ada bukunya seperti ini, nanti teman-teman bisa download di Play Store. Itu sudah ada aplikasinya, namanya Kalender Sultan Agung. Namun sama, di sana masih menggunakan seperti di sini tanggal 6, 7 ini untuk tanggal hijriahnya menggunakan Asapon, bukan Aboge. Nanti kalau untuk Aboge itu biasanya selisih 1 hari. Misalkan di sini tanggal 13, ini kalau Aboge masih tanggal 12. Itu tidak masalah, nanti tinggal kita sesuaikan di bukunya saja. Teman-teman bisa buka aplikasinya dan itu tampilannya seperti itu. Nanti tinggal pencet di kalendernya, nanti akan muncul di bagian bawah itu yang namanya Pawukon. Itu ada Pawukon Kuningan, Langkir, Manusia, itu ada, sudah tertulis di situ. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan antara tanggal Masehi itu bukunya apa, nanti kita tinggal buka di buku Pawukon kategorinya apa. Selanjutnya kita cek di buku Macekan mulus atau tidak. Cuman seperti itu. Untuk menentukan kategori hari sebenarnya sangat mudah jika kita menggunakan dua buku ini, Pawukon dan juga buku Macekan. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk memberi tanda pada bulan Mei. Kategorinya seperti apa? Namun sebelum kita mulai untuk pembahasannya, alangkah baiknya bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung dengan channel ini atau mungkin baru menemukan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya agar saya selalu semangat untuk membuat video-video seperti ini. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, terlebih untuk teman-teman yang ingin belajar mengenai update kategori hari atau mengetahui tentang hitungan Jawa Aboge. Dan kita mulai dari pembahasan bulan Selonya dulu. Pada bulan Selo ini di buku Macekan sudah saya tulis ini tahun J. Sekarang kan tahun J, bulan Selo. Ini di buku Macekan sudah saya tulis tahun J, dan di sini kita masuk ke bulan Selo. Di bulan Selo ini untuk Lor Kulon ini maksudnya adalah barat laut. Ini tidak baik digunakan untuk boyong apapun ke arah barat laut selama bulan Selo ini. Dan untuk bulan Selo ini tanggal 1-nya ada di
hari Rabu Pahing wukunya Kuningan. Kita cocokkan dengan kalender. Apakah benar? Di sini jawabannya adalah Rabu Pahing wuku Kuningan. Ini sudah ada di video saya sebelumnya untuk jatuh di bulan Selo. Ini merupakan update kategori hari pada bulan April. Ini adalah jatuhnya bulan Selo, yaitu di hari Rabu Pahing wuku Kuningan. Ini kita sudah masuk ke bulan Selo. Dan kita lanjutkan pada bulan Mei ini. Rabu Pahing kan harusnya di sini. Ini jatuhnya 1 Selo, yaitu Rabu Pahing wuku Kuningan. Dan ini tanggal 1 Mei ini kita sudah masuk ke hari kedua bulan Selo. Namun di sini di kalender tertulis tanggal 3 ini karena menggunakan asapon. Kalau untuk hitungan Jawa itu menggunakan abuge. Dia selisih 1 hari. Atau gampangnya abuge itu telat 1 hari dari kalender asapon. Kemudian hari-hari yang perlu dihindari pada bulan Selo ini adalah Sanggar Sasi, yaitu Jumat Wage. Nas tanggal 4-nya ada di Sabtu Kliwon wuku Kuningan. Buddha Wekasan atau Rebu terakhirnya itu ada di Rabu Kliwon wuku Pahang. Dan Majekan Sasinya atau hari terakhirnya itu ada di Kamis Legi wuku Pahang. Kita coba padukan pada kalender. Apakah benar hari Rabu terakhirnya itu ada di wuku Pahang, Rabu Kliwon? Di sini wuku Pahang, yaitu Rabu terakhirnya ada di sini, Rabu Kliwon wuku Pahang, sesuai dalam buku Majekan. Rabu terakhirnya ada di Rabu Kliwon wuku Pahang, sedangkan hari terakhirnya ini Majekan Sasi berada pada hari Kamis Legi wuku Pahang. Ini Kamis Legi wuku Pahang. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal video tadi, saya bilang ini adalah asapon, sedangkan untuk abuginya selisih 1 hari atau telat 1 hari. Berarti ini adalah hari terakhir pada bulan Selo, dan ini adalah hari pertama pada bulan besar. Sedangkan di kalender ini sudah masuk tanggal 2. Kalau menurut perhitungan abuge ini masih tanggal 1. Sedangkan ini adalah hari terakhir bulan Selo. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk memberi tanda update kategori hari pada wuku Kuningan. Kita bahas dari buku Pawukon tentang wuku Kuningan. Dari urutan 30 wuku Kuningan berada pada nomor 12. Ringkelnya adalah ringkel ikan. Umumnya di sini menggunakan ringkel ikan. Namun bagi teman-teman yang pakemnya perhitungannya seperti yang ada pada Setworo, maka pada wuku Kuningan ini ringkelnya adalah ringkel godong. Untuk ringkel ikan sendiri itu tidak baik digunakan untuk bibitan ikan, sedangkan untuk ringkel godong tidak baik digunakan untuk menanam sayur-sayuran. Ini jadi untuk wuku Kuningan ini tinggal nanti sesuaikan teman-teman yang berlaku di daerah teman-teman ringkelnya apa. Umumnya kalau di daerah sini itu ringkelnya ringkel iwak. Namun ada teman-teman kita yang menggunakan pakemnya seperti yang ada pada Setworo. Di wuku Kuningan ini ringkelnya ringkel godong atau daun. Jadi selama 1 pekan ini tidak bisa menggunakannya untuk menanam sayuran. Untuk kalau wukunya sendiri, Kuningan berada pada arah kulon. Jadi untuk bulan Mei tanggal 1, 2, 3 ini tidak bisa digunakan untuk boyong apapun ke arah barat karena ada kolo wuku. Dan untuk kategori harinya kita kecilin dikit. Untuk kategori hari pada tanggal 1 kita mulai memberi tanda hari Kamis Pon. Ini Kamis Pon tanggal 1 ini kategorinya adalah dino tidak ketanggalan. Saya tidak menyarankan untuk menggunakannya. Kita kasih tanda silang kuning. Namun ini masih bisa kita gunakan jika mungkin tidak ada pilihan lain. Itu masih bisa kita gunakan. Di buku Pawukon tertulis hari yang tidak pernah ketanggalan 1 pada huruf abuge. Kemudian untuk hari Jumat Wage tanggal 2 Mei itu kategorinya adalah silang merah. Karena di Pawukon dia tertulis dino was, sedangkan di Majekan tertulis Sanggar Sasi Selo. Untuk Jumat Wage seperti yang saya tunjukkan tadi di awal, Sanggar Sasinya Jumat Wage itu tidak bisa kita gunakan karena Jumat Wage merupakan Sanggar Sasi dari bulan Selo. Kemudian untuk tanggal 3-nya hari Sabtu Kliwon itu dino yang tidak pernah ketanggalan 1 dalam huruf abuge.
saya juga tidak menyarankannya. Terlebih untuk hari Sabtu Kliwon itu merupakan nas tanggal 4 dari bulan Selo, nas tanggal 4 wuku kuningan. Ini Sabtu Kliwon wuku kuningan nih, jadi double di sini tidak bisa kita gunakan. Cuman kategorinya masih silang kuning, ini masih bisa. Kalau misalkan tidak ada pilihan lain itu masih bisa. Kemudian kita masuk ke wuku selanjutnya, yaitu wuku langkir. Untuk wuku langkir sendiri, ini dia kategori wukunya itu merupakan wuku malian ringkel jalmo. Tidak baik digunakan untuk hajatan apapun yang berhubungan langsung dengan manusia selama 1 pekan ini, mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 10 Mei. Ini kalau bisa, misalkan ada yang teman-teman mau bikin usaha atau melakukan hajatan mungkin khitanan atau nikah, itu saya tidak menyarankan. Untuk membuat rumah juga saya tidak menyarankan karena berhubungan langsung dengan manusia. Dan untuk arahnya kolonnya itu ada di arah kidul etan atau tenggara. Itu tidak baik digunakan untuk boyong apapun ke arah tenggara, termasuk boyong hewan. Jika kita mau bibitan hewan, kita tidak bisa boyong dari arah barat laut ke arah tenggara, karena ada yang namanya kolo wuku, itu di arah kidul etan atau tenggara. Saya ulangi lagi, untuk ringkelnya itu ringkel jalmo dan kolonya ada di arah kidul etan atau tenggara. Kita langsung beri tanda. Untuk tanggal 4 akad lagi, ini dino 1, itu masih bisa kita gunakan, kategorinya sedang. Kemudian untuk Senin Pahing tanggal 5 itu kategorinya adalah ringkel sedino, itu silang merah. Saya tidak menyarankan untuk menggunakannya. Kemudian untuk tanggal 6 hari Selasa Pon itu dino ubur, itu juga tidak mulus. Untuk tanggal 7-nya hari Rabu Wage ini itu kategorinya bersih. Nah, ini ada neptu 11, itu kalau kita hitung itu sangat cocok untuk bibitan hewan, karena untuk bibitan hewan itu hitungannya ada 4: suku, watu, gajah, buto, suku, watu, gajah, buto, suku, watu, gajah. Untuk neptu 11 tebo gajah, ini sangat baik digunakan untuk bibitan ternak hewan. Apalagi ini wuku langkir ini sangat bisa dikategorikan baik untuk bibitan atau mungkin untuk membuat kandang pada hari Rabu Wage ini. Kemudian untuk hari Kamis Kliwonnya itu dino was, ini tidak bisa kita gunakan. Kemudian kita lanjutkan pada hari Jumat lagi tanggal 9 itu turune Srigati. Itu di buku paukan tertulis turune Srigati, itu kategorinya yang sedang. Ini sama, Jumat lagi ini neptunya 11, sama dengan Rabu Wage, ini bisa kita gunakan untuk bibitan ternak hewan, membeli hewan. Misalkan kita mau bibitan kambing, mau bibitan sapi, itu bisa menggunakan Jumat lagi atau Rabu Wage, sama-sama tebo gajah, ini masih bagus. Dan untuk Sabtu Pahing ini tanggal 10, ini kategorinya mulus. Ini juga bisa kita gunakan, misalkan kita mau bikin kandang, itu di wuku langkir ini masih bisa, asalkan tidak yang berhubungan dengan manusia. Untuk beli kendaraan itu kalau saya sarankan tidak menggunakan dalam 1 pekan ini. Kategorinya seperti ini, yang bisa kita gunakan pada wuku langkir ini tanggal 4, tanggal 7, 9, dan 10 ini masih bisa kita gunakan. Kemudian kita lanjutkan pada wuku selanjutnya atau tanggal selanjutnya, kita masuk ke wuku Mondo Sio. Wuku nomor 14, kolonya ada di arah bumi. Untuk kolo bumi sendiri, saya tidak menyarankan untuk memulai apapun usaha pada wuku Mondo Sio ini, atau mungkin mulai bibitan juga saya tidak menyarankan, apalagi untuk Mondo Sio ini ringkelnya adalah ringkel hewan, tidak baik digunakan untuk bibitan hewan seperti untuk ternak sapi atau kambing. Saya tidak menyarankan untuk bibitan pada wuku Mondo Sio ini.
Untuk hajatan yang berhubungan langsung dengan manusia, saya juga tidak menyarankan di wuku mondosio ini, karena kolonnya ada di arah bumi. Baiklah, kita lanjutkan. Untuk memberi tanda pada wuku mondosio, dimulai dari hari akad pon tanggal 11, itu ringkel sedino, tidak bisa kita gunakan. Kemudian untuk hari Senin Wage, ini kategorinya adalah mulus tanggal 12 ini. Neptunya sendiri adalah 8. Jika kita ingin menggunakan pada hari Senin Wage ini, bisa kita gunakan untuk menanam tanaman yang diambil buahnya, karena hitungannya tebo wah. Untuk hitungan menanam sendiri itu hitungannya ada 4: oyot, wit, godong, wah. Oyot ini bisa kita gunakan untuk menanam tanaman umbi-umbian. Untuk wit ini tebu atau bambu, itu bisa kita gunakan. Kemudian untuk godong ini untuk menanam sayur-sayuran, sedangkan untuk wah ini menanam tanaman yang diambil buahnya seperti padi, apel, jeruk, itu bisa kita tanam pada hari yang neptunya 8 atau 12. Ini bagus. Neptu 8 tebo wah. Oyot wit godong wah, oyot wit godong wah, neptu 8. Jadi hari yang mulus. Namun kembali lagi seperti yang saya sampaikan di awal, meskipun bagus kategorinya mulus, hitungannya tebo wah, untuk wuku mondosio saya juga tidak menyarankan untuk menanam karena kolonnya ada di arah bumi. Jadi seperti itu teman-teman. Jika memang neptunya pas, harinya mulus, namun berada pada wuku yang kolonnya ada di arah bumi, itu saya tidak menyarankan untuk memulai apapun hajatan. Kemudian untuk Selasa Kliwonnya itu tanggal 13 itu kolo luang. Itu sebenarnya kategorinya sedang, namun sekali lagi ini wuku mondosio, saya tidak menyarankan untuk memulai hajatan, bibitan atau apapun di wuku mondosio ini. Rabu Legi tanggal 14 itu kategorinya silang merah. Di buku paukan tertulis was, kubur, dan juga hari yang tidak pernah ketanggalan 1. Kemudian untuk Kamis Pahing tanggal 15 ini gisir nyawo, itu tidak bisa kita gunakan. Untuk Jumat Pon tanggal 16 itu kategorinya sebenarnya mulus. Dan di sini saya ingatkan, Kamis Pon ini kategorinya mulus, neptunya 13. Untuk neptu 13 sendiri hitungannya itu tebo candi, karena hitungan untuk membangun rumah itu ada 5: kerto, yoso, candi, roko, semboyong. Jika kita hitung sampai hitungan ke-13 maka jatuh pada candi. Kerto, yoso, candi, roko, semboyong, kerto, yoso, candi, roko, semboyong, kerto, yoso, candi. Ini adalah hari yang bagus untuk membuat rumah pada Jumat Pon. Untuk menggali pondasi juga bisa, untuk mendirikan rumah juga bisa. Namun sekali lagi ini wuku mondosio tidak baik digunakan untuk memulai hajatan apapun yang berhubungan atau mungkin hajatan apapun karena kolonnya ada di arah bumi. Jadi saya tidak menyarankan untuk menggunakan tanggal 16 ini. Meskipun hitungannya tebo candi, saya tidak menyarankan untuk membuat rumah pada tanggal 16 ini di hari Jumat Pon ini. Untuk tanggal 17 ini dino Jumati, itu tidak bisa kita gunakan, kategorinya merah. Jadi untuk mondosio kategorinya seperti ini. Untuk hari yang mulus itu sebenarnya ada di hari Senin Wage dan juga Jumat Pon. Sedangkan Selasa Kliwon ini kategorinya sedang. Namun sekali lagi ini wuku mondosio, kolonnya ada di arah bumi. Saya tidak menyarankan untuk memulai hajatan apapun di wuku mondosio ini. Kemudian kita lanjut di hari akad Kliwon tanggal 18 wuku julung bujut. Di wuku julung bujut ini kategorinya akad Kliwon itu carek. Di buku paukan tertulis carek ini hari yang mulus. Saya kasih tanda lingkaran hijau. Ini hari yang mulus. Dan neptunya 13. Seperti yang saya bahas, pada neptu 13 ini cocok untuk membuat rumah karena hitungannya tebo candi. Teman-teman bisa menggunakannya akad Kliwon ini untuk membuat rumah. Oh ya, saya tadi lupa, untuk julung bujut ini kategorinya untuk wukunya itu nomor 15 pada siklus wuku. Kolonnya ada di arah lor kulon atau barat laut, sedangkan ringkelnya adalah ringkel godong. Umumnya di sini menggunakan ringkel godong.
Namun bagi teman-teman sekali lagi yang menggunakan pakem perhitungannya seperti yang ada pada Satworo, maka pada wuku Jurung Pucut ini ringkelnya berketepatan dengan ringkel iwak. Selama 1 pekan ini tidak bisa digunakan untuk bibitan ikan. Kita lanjutkan pada tanggal 19, Senin lagi, ini kategorinya juga bersih, bisa kita gunakan. Kemudian pada hari Selasa Pahing tanggal 20 itu kategorinya silang merah, ini adalah hari UAS. Kemudian hari Rabu Pon tanggal 21 itu turunnya lembu gumarang lingkaran kuning, ini masih bisa kita gunakan. Dan untuk Kamis Wage tanggal 22 itu dino kubur, itu tidak bisa kita gunakan. Untuk Jumat Kliwonnya itu juga tanggal 23 itu ringkel sedino. Kemudian untuk tanggal 24 nya itu untuk Sabtu Legi tanggal 24 itu turune guntilo, ini kategorinya sedang. Jadi untuk Jurung Pucut, saya ulangi lagi, untuk Jurung Pucut ringkelnya adalah ringkel godong, umumnya di daerah sini. Namun bagi teman-teman yang menggunakan pakem perhitungannya seperti yang ada pada Satworo, pada ringkel Jurung Pucut ini ringkelnya adalah ringkel iwak, tidak bisa digunakan untuk bibitan ikan selama 1 pekan ini, mulai tanggal 18 sampai dengan tanggal 24. Dan untuk kolonnya ada di arah lor kulon atau barat laut, yang artinya tidak bisa digunakan untuk boyong apapun ke arah barat laut. Dan untuk hari yang bisa kita gunakan nanti ada di hari Akad Purlewon tanggal 18, Senin Legi tanggal 19, Rabu Pon tanggal 21, dan juga Sabtu Legi pada tanggal 24, sisanya tidak mulus. Kemudian kita lanjut pada wuku selanjutnya, yaitu wuku Pahang di tanggal 25 hari Akad Pahing. Untuk wuku Pahang sendiri itu ringkelnya adalah ringkel manuk atau juga termasuk wuku malian. Kolonnya ada di arah kidul, tidak bisa digunakan untuk boyong apapun ke arah selatan. Untuk hari Akad Pahing tanggal 25 itu sebenarnya kategorinya mulus, namun karena di buku Pawukon juga tertulis dino pangruatan, dino Pandowo atau dino atau hari yang tidak pernah ketanggalan 1 pada abuge, maka saya tidak menyarankan untuk menggunakannya. Saya kasih tanda silang kuning. Kemudian kita lanjutkan pada hari Senin Pon tanggal 26 itu Gisir Dunyo atau juga di buku Pawukon tertulis dino was. Ini kategori hari yang sangat tidak mulus. Kemudian untuk hari Selasa Wage tanggal 27 itu turune upas. Itu sebenarnya masih bisa kita gunakan, masih sedang, namun karena termasuk hari yang tidak pernah ketanggalan pada Selasa Wage ini, teman-teman banyak yang memberi namanya dino Pandowo, dino pangruatan, dino petang, dan lain-lain. Itu saya tidak menyarankan menggunakannya. Saya kasih tanda silang kuning. Untuk Rabu Kliwon tanggal 28 itu sebenarnya kategorinya adalah mulus. Biasanya kalau kategori mulus itu saya kasih tanda lingkaran hijau, namun karena ini merupakan Rabu terakhir, yang dimana di buku macekan tadi tertulis Budo Wekasan, ini merupakan hari yang tidak bisa kita gunakan di bulan Selo, Rabu Kliwon Pahang. Ini yang sebelumnya kategorinya hijau otomatis berubah menjadi silang merah. Dan tanggal 29 nya itu Kamis Legi, itu merupakan hari ringkel sedino, dan pada buku macekan tertulis macekan sasi atau hari terakhir pada bulan Selo. Meskipun di sini tanggal 1, ini kategori tanggal ini merupakan asapon. Jadi untuk abuge itu selisih 1 hari. Jadi abuge jatuhnya pada Jumat Pahing ini. Ini masih tanggal 1 kalau abuge. Kalau asapon ini tanggal 1-nya. Jadi selisih 1 hari. Kamis Legi tidak bisa kita gunakan karena ada ringkel sidino dan juga macekan sasi. Dan untuk tanggal 30-nya, 30 Mei itu kita masuk ke bulan besar. Ini bulan besar. Kita masuk di sini bulan besar. Untuk bulan besar sendiri itu kolonnya ada di arah Loretan atau timur laut. Jadi tidak bisa digunakan selama bulan besar ini. Ini termasuk bulan besar ya, kita sudah masuk bulan besar. Itu tidak bisa digunakan untuk boyong apapun ke arah Loretan karena ada yang namanya Nogo Sasi. Nih.
Kemudian untuk sangarsasinya ada di Sabtu Legi. Ini untuk bulan Mei tidak termasuk karena nanti Sabtu Leginya ada di bulan selanjutnya, mungkin di sini tanggal 28 Juni. Untuk tanggal sisa di bulan Mei ini tidak terdapat sangarsasi. Kemudian untuk bulan besar itu tadi nogo sasinya ada di arah Loretan, tidak bisa kita gunakan untuk boyong apapun ke arah Loretan. Jadi meskipun tadi di wuku Pahang ini kalau wukunya ada di arah selatan, tidak bisa kita gunakan untuk boyong ke selatan. Ini juga berketepatan nogo sasinya ada di arah timur laut, itu juga tidak bisa kita gunakan untuk boyong apapun ke arah timur laut. Untuk kategori tanggal 30 Jumat Pahing itu dino kubur, ini tidak bisa kita gunakan. Dan hari terakhir pada hari Sabtu Pon tanggal 31 ini pada bulan Mei, ini kategorinya adalah dino dangu, itu masih bisa kita gunakan. Namun sekali lagi teman-teman, di wuku Pahang ini merupakan wuku malian. Untuk ringkelnya, ringkel manuk tidak baik digunakan untuk bibitan burung, sedangkan untuk wuku malian itu tidak baik digunakan untuk hajatan apapun yang berhubungan langsung dengan manusia. Hampir mirip dengan wuku langgir atau ringkel jalmo. Ini hampir mirip. Saya tidak menyarankan untuk menggunakannya. Jadi untuk bulan Mei ini yang tidak bisa kita gunakan yang berhubungan langsung dengan manusia ada di wuku langgir, mondosio, dan juga Pahang. Ini sangat tidak mulus. Dan ini adalah update kategori hari pada bulan Mei. Untuk bulan Mei sendiri, saya ulangi, berada pada bulan Selo dan juga besar. Untuk bulan Selo, nogo sasinya itu ada di arah lor kulon atau barat laut. Sedangkan bulan besar itu nogo sasinya ada di arah timur laut, tidak baik digunakan untuk boyong ke arah timur laut. Dan saya informasikan teman-teman, di kategori hari ini merupakan kategori hari yang umum. Ini nanti jika kita ingin menggunakannya untuk hajatan itu masih perlu kita sesuaikan lagi dengan nas-nas kelahiran kita. Untuk menghitung hari nas nanti sudah pernah saya bikinkan video, nanti bisa teman-teman lihat sebelum menggunakan hari-hari ini. Dan sekali lagi teman-teman, saya informasikan bagi teman-teman yang ingin memiliki buku seperti ini untuk belajar hitungan Jawa, nanti bisa hubungi nomor yang sudah saya tulis di bawah. Jadi untuk menentukan kategori hari itu sebenarnya sangat simpel, sangat mudah. Teman-teman cukup menggunakan dua buku ini, asalkan baik di buku Pauken dan juga tidak ada pada buku Majekan atau mulus pada buku Majekan, itu nanti bisa teman-teman gunakan. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum tahu dengan buku ini, nanti bisa cek di video, sudah saya cantumkan linknya, itu sudah banyak yang membahas tentang buku ini, nanti bisa cek sendiri. Dan mungkin terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mungkin cukup sekian dulu dalam video ini. Bagi teman-teman yang mungkin suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya, dan nyalakan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi atau tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.